Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan paling utama, lagi dan lagi sampai tiada lagi, kita bersyukur pada Allah SWT dengan mengucapkan selalu Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada yang enggak selawat? Supaya diketahui barang siapa mendengar Nabi Muhammad SAW disebut dia enggak cukup selawat, maka itu dikatakan orang yang paling pelit seluruh dunia. Ya. Kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam. Oke Mas, di situ aja dulu. Nanti mau sholat nanti rapat lagi insyaallah. Sholat sunat. Saudaraku dan anak-anakku yang tampan-tampan lagi beriman, sholat luar biasa. Sudah tampan beriman lagi. Kenapa saya bilang tampan beriman? Karena banyak saudara-saudara kita ini hari ini ada rasa libur ya. Ada yang main ke mana, ke Wagu, ke Tokyo, macam-macam. Kalau dikatakan kita kuat, sehat, mungkin lebih sehat mereka lagi. Pergi main-main kemana-mana, ya. Jadi ini adalah tanda-tanda Allah sayang sama kita. Pilihan, ya. Karena hari biasa kita nggak bisa sholat Jumat. Sudah hari biasa nggak sholat Jumat, ya. Libur pikir main-main. Apakah itu dinamakan orang bersyukur? Ya. Makanya pengalaman saya sini sudah 30 tahun loh di Jepang ini. Tidak ada jaminan mau dia berapa tahun, mau dia susah, engineering, ya, kalau tidak mau ke masjid, tidak ada jaminan rezekinya akan berkah. Ya, dulu susah, ya, ninggalkan apa tuh 3 hari aja untuk belajar agama pesantren di sini, ya, tak bisa pulang lagi, nikah, balik lagi. Tinggalkan istri 3 tahun bisa, kan ini heran, ya. Nah, makanya itu tadi akibatnya nggak ada keberkahan. Masjid ini namanya Allah, masjid taman surga, ya kan? Adalah kita sini belajar sini, nggak bisa tiap hari, seminggu sekali itikaf di sini, ya kan? Paginya, nah kita ada pesantren kilat ngaji, ya, tajwid bahasa Al-Quran, lihat di sini. Ini ustaz-ustaz katanya Haji Yus, Khalid, bahasa Arab, Ustaz Faris, nggak bayar kok. Dan ini kesempatan untuk saya untuk ngegas. Kenapa? Saya sedih semakin banyak di era Mama Suri 2000 bener. Orang Indonesia aja 2000 Muslim 100%.
Ya kan? Seminggu sekali. Kita maklum lah kan nggak bisa tiap hari kan, ada yang jauh, ada gimana. Marilah anak-anak sekalian. Kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kalau kita mau sadar, ya kan, besar tanggung jawab kita di Jepang. Iya, besar kan? Kenapa? Marilah saya ingatkan lagi, kita ke Jepang ini kan Allah antar ya. Allah maksud kenapa orang-orang Islam diantar ke Jepang? Allah bermaksud itu untuk menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang bisa mengenal Islam. Ini contohnya. Contohnya 2 bulan luar biasa. Ya. Sekarang kita nggak tahu. Allah tahu nanti di akhirat nanti. Ditanya nanti mau dapat tanggung jawab kita nanti. Ya. Kayak saya 30 tahun. Haji Jul, apa kerja kamu 30 tahun di Jepang? Kerja ya. Sabtu Minggu harga itu. Bukan itu maksud Allah. Bukan. Maksud Allah kami sebagai hamba bidayah. Dakwah. Nah, dakwah itu kita belum ada kekuatan kita untuk ngetok-ngetok rumah orang Jepang, belum ada. Kan pernah mungkin rumah ini anak-anak semua ini saya ini pernah mungkin datangi tetap. Ya kan? Kasih dari Indonesia ya ditulis. Mereka dapat gaji. Nih, mau bahasa Indonesia ada. Apa itu untuk mengkristenisasikan? Di Eki-Eki kemarin saya juga tuh nampak. Ya, dikasih sama. Tapi karena kita pakai sunnah, nggak berani. Ini sama nih sama aku di kerjanya. Dakwah kita nggak berani. Nah, tapi kalau kita nggak hidupkan sunnah, nah, dia pikir ini orang Filipin, ya kan? Orang apa namanya? Thailand. Apalah, padahal. Maka kita hidupkan sunnah. Di akhir zaman ini kita belum bisa menghidupkan sunnah 100%, tapi jangan tinggalkan 100%. 10% aja kita menghidupkan sunnah kita sehari-hari, dalam hari-hari pertolongan Allah akan datang. Di zaman sahabat ini 10% meninggalkan sunnah, nggak hidupkan siwa aja, ya kan? Nggak hidupkan siwain aja, ya? Nggak ada pertolongan. Pernah dengar kan? Para sahabat waktu di perang dapat berita dari Rasulullah, coba lihat sana kenapa mereka menghadapi kekalahan. Lihat, rupanya meninggalkan siwa. Nah, maka kata sahabat itu kata Rasul, kalian tinggalkan siwa, sahabat. Diambillah ranting kayu itu kan, ranting kayu begini. Jadi dilihat sama musuh orang-orang kafir. Orang Islam ngasah giginya, karena bukan pakai ini. Nah, ini siwanya mau tahu 70 padilahnya, ya kan? Nah, menguatkan gigi. Saya kan 65 kan gigi saya. Si asli. Ya kan? Iya, ini 70. Maka itu marilah. Sini kemari. Ya kan? Malam minggu aja. Makan disediai, daging lagi. Kari lagi semua, enggak bayar. Nah, ini ada nih penelitian. Tuh. Faisal, Muslimin, Ivan, jauh-jauh lagi dari kakek gaul lagi. Nah, ini kesempatan saya ini ya. Alhamdulillah, ini hak anak-anak saya semua saya kasih. Terserah. Nah, direnungkan nanti malam. Ya enak di Jepang ya enak. 3 tahun kayak gini dingin, banting tulang dibanting-banting. Enak. Tapi kalau nggak ada keberkahan, kita cuma mengharapkan ridha Allah, keberkahan Allah. Ya, insyaallah ya. Kalau nggak ada jawab ini, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah itu kan insyaallah. 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 Mari kita dengar sama-sama. Nah, kita bacakan, dengarkan satu hadis tentang pentingnya berjemaah yang akan dibacakan orang Jepang asli nih. Nanti dia nanti yang mengenalkan dirinya. 2 bulan bayangkan. 2 bulan. Ya, insyaallah. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 私日本人ですけれども、名前ウスマン・アリーと言います。10月に大阪マスジッドでシャハダしてからまだ2ヶ月ですけれども、これからここで勉強していこうと思いますのでよろしくお願いします。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. ある者はイブン・アッバース・ラディアラフ・アンフに尋ねた。一日中断食し、一晩中ナフル、任意のサラート礼拝をするのだが、マスジド礼拝堂にジャマート、集団礼拝やジュムアート、金曜礼拝のために行かない人はどうでしょうか。彼はジャハンナムの地獄へ行くだろうと、イブン・アッバース・ラディアラフ・アンフは答えた。このような人はムスリムであるので、最終的にはジャハンナムから解放されるでしょう。しかしどれほど長い後のことか誰が知っているでしょう。スーフィー修験者やシャイフ、老子たちの中で無知な人はデクル少年やナフルのサラートは非常にきちんとやり、これを卓越した経験者の証と考えていますが、ジャマートはちゃんと行わないのです。いつもはっきりと覚えておかなくてはならないことですが、宗教的な卓越さというものは私たちが愛すべき預言者サッララフ・アライヒ・ワサッラムの実践に完全に服従して初めて得られるものです。あるハディースに語られているには、アッラーは3人の人々を罵ります。ちゃんと理由があって人々に嫌われているにもかかわらず、自分がサラートを率いることにこだわるイマーム、先導者、夫の怒りを買っている妻、アザーン、礼拝の告知を聞きながらもマスジドへジャマートのために行かない人。ある者がイブン・アッバース・ラディアラフ・アンフに尋ねた。一日中断食し、一晩中ナフル、任意のサラートをするのだが、マスジド礼拝堂にジャマート、集団礼拝やジュムアー、金曜礼拝のために行かない人はどうでしょうか。彼はジャハンナム地獄へ行くだろうと、イブン・アッバース・ラディアラフ・アンフは答えた。このような人はムスリムであるので、最終的にはジャハンナムから解放されるでしょう。しかしどれほど長い後のことか誰が知っているでしょう。スーフィー修験者やシャイフ、老子たちの中で無知な人はデクル少年やナフルのサラートは非常にきちんとやり、これを卓越した経験者の証と考えていますが、ジャマートはちゃんと行わないのです。いつもはっきりと覚えておかなくてはならないことですが、宗教的な卓越さというものは私たちが愛すべき預言者サッララフ・アライヒ・ワッサラムの実践に完全に服従して初めて得られるものです。あるハディースに語られているには、アッラーは3人の人々を罵ります。ちゃんと理由があって人々に嫌われているにもかかわらず、自分がサラートを率いることにこだわるイマーム、先導者、夫の怒りを買っている妻、アザーン、礼拝の告知を聞きながらもマスジドへジャマートのために行かない人。はい、以上です。Tahu ya semua ya? Kalau nggak tahu, kembali kok bisa masuk Jepang. Bahasa Jepangnya berarti perlu dites nggak lewat ya. Betul lah ya. Kita baca bahasa Indonesia ya. Tentang fadilah sholat berjamaah. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari, berdiri sholat malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjamaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ia berada di neraka. Tadi kan tahu sedikit kan? Jahanam itu namanya neraka. Dari hadis Tirmidzi, dari kitab ulangi. Jadi 2 kali juga diulang. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari, berdiri sholat di malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjemaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ia berada di neraka. Ya. Kita kan sama-sama tahu ya, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. 3 hari berturut-turut ya tidak sholat Jumat, ya kan? Termasuk munafik, bukan kafir, munafik. Munafik aja Allah ditempatkan dalam neraka. Makanya tadi awalnya saya bilang nggak enak kita di Jepang nih. Ya, udah sholat Jumat nggak bisa bertahun-tahun, malam minggu nggak mau, hari Minggu cari arbito, cukup nggak cukup? Ya, kita renungkan. Ini orang Jepang nih bilang luar biasa, dengan baru 2 bulan kan? Jika agak suka nih, sebetulnya, bayangkan Fatihahnya. Allah kita benar, makanya mau tahu. Jadi hadis akan mengatakan ada orang umurnya 60-70 tahun, satu sholatnya tidak terima Allah bagaikan kain buruk di tempat bermuka. Kenapa itu tadi? Fatihahnya nggak benar, tayar airnya nggak benar. Marilah, saya nggak ngajak kemana-mana kok, ngajak ke masjid. Kalau kita mau mendalam satu ayat Al-Quran yang populer, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Kita ini, kalian ini umat akhir zaman, umat yang terbaik. Wah. Nah, bahasa kerennya apa? The best of umat. Umat yang terbaik itu. Umat yang terbaik, umat yang terakhir, tapi duluan masuk surga. 500 tahun duluan kita masuk surga. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah, umat Nabi lain kan ntar dulu. Tapi yang mana? Yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, mentafsirkan ayat ini, katanya orang yang mana? Orang-orang yang buat kerja dakwah. Dakwah ini macam-macam. Ya, kita pakai baju sunnah, dakwah. Ngajarin orang ngaji, dakwah. Ya, ini makanya coba mari renungkan sendiri. Apakah kita sudah buat? Ya, jalan kita dari apa ke masjid pakai baju sunnah, dakwah. Kita yang orang Jepang, ini orang Muslim, ini orang Islam. Karena masjid ini bagi orang mukmin ya, bukan Islam ya. Masjid ini bagi orang mukmin bagaikan ikan memerlukan air. Nah, ini gawat kan? Jadi kalau kita nggak ke masjid ya gimana lah? Nggak perlu lah. Berarti dengan masjid, insyaallah ya. Kita lanjutkan. Faedah. Selama lagi. Seseorang muslim yang disiksa di neraka suatu ketika akan dikeluarkan juga dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama dia akan berada di dalam neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan sholat sunnah tanpa memerlukan sholat berjemaah dan menyangka dirinya itu orang yang sahih. Padahal kesempurnaan kesahihan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Mengikuti baginda Rasulullah SAW. Baru saya bilang tadi, benar hadisnya sama itu. Siapa yang enggak menyahut berselawat itu orang paling pelit. Ulangi. Padahal kesempurnaan kesahihan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal, wanita yang suaminya tidak rela kepadanya, dan orang yang mendengar azan namun tidak pergi sholat berjemaah. 3 itu ya. Sama makmum yang dibenci oleh imam makmumnya, yaitu suami yang marah, istri yang suaminya marah. Yang ketiga, mendengar azan dia tidak mendatang. Barang siapa mendengar suara azan dia tidak mendatangnya, maka lebih baik telinganya dimasukkan timah yang mendidik. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak saya yang tampan-tampan lagi beriman, lagi ya,
ulama kita pernah dengar saya dulu katanya, nanti di akhir zaman nanti ya orang-orang yang membuat ya orang-orang sahih ya, yang buat kerja dakwah ini yang menghidupkan agama Islam ini adalah orang-orang yang lahir dari rahimnya orang-orang kafir. Sekarang baru, nah ini jelas ya, yang keluar dari rahimnya orang kafir. Ternyata ya, saudara mau tahu informasinya? Sekarang, dulu 91 saya datang ke Jepang, masjid cuma 2, UB sama masjid Jami. Sekarang udah ke 300, mana-mana ada. Kita di sini nggak tahu, bahkan informasinya orang luar di Indonesia pada tahu. Orang Jepang masuk Islam dari Hokkaido sampai Okinawa tiap hari 30 orang lebih. Kita kemarin baru aja datang. Pemadam perkara itu pemadam itu kan ada pemadam. Ada. Kenapa? Dia lihat orang-orang ini. Ini sobosok dan Kinono. Hah? Sobosai. Sobosai itu udah anak muda 27 tahun. Ya. Nah, ada buktinya? Masya Allah. Lihat di YouTube saya. Masya Allah. Iya, YouTube saya supaya tentang agama semua. Tentang bagaimana kemajuan orang-orang masuk Islam. Oh, badan tegap. Dia nih masuk Islam, saya tanya kenapa? Gara-gara mendengar azan. Ya, kemarin saya ajari 2 kali azan. Sini, apa katanya? Aku mau jadi muazin, jadi imam. Luar biasa. Jadi mari saudara ya. Jangan kemana-mana libur, sini aja. Ini aja. Nah, itu ada ketua kemhanya ada itu. Siapa sekarang ketuanya? Arli. Masya Allah. Jadi kita angkat ketua-ketuanya orang kita sendiri. Kenapa? Karena supaya masjid ini senang. Yang hobi main badminton di sini itu ada lapangnya ada. Habis main badminton mandi, makan, sarapan. Ini informasi ini harus saya sampaikan biar nggak apa-apa. Nah, yang penting hak anak-anak ini bisa saya sampaikan dan ada keberkahan, uangnya nggak kemana-mana. Lagi ini libur seminggu kan, pulang nanti habis nih, wah sama. Coba bagaimana sekarang Indonesia, sembako naik, BBM naik, maunya iman kita juga naik dong. Ini kok iman malah turun. Memang sama kasih sama adik kita untuk beli permen, ini 3 bulan nggak habis ya kan? Sama ya kan? Dibeli beras. Oke ya, nggak apa-apa. Biar saya merepet nggak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan. Dan apa lagi kira-kira Haji sampaikan? Udah. Nah, ini Haji Yus, dia bagian kepala tentang madrasah. Madrasah, Nadeka, berada tachi, kodomo iru kara, doyobi no nichobi, kodomo contoh, madrasah mo iru kara, mo nagane, 1年前ねもうやってたね。これはinformasiお願いします。Bahasa Jepang saya mantap kan. Oke ya, anak-anak sekalian, marilah kita tutup dengan doa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita atur sapa lagi. Oke, Mas.